Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Andrian, NPM 2051030311 dari Prodi Akuntansi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam yang ditulis oleh Irwansyah, volume 3 nomor 2 yang dibuat pada bulan Juli sampai Desember 2018. Yang pertama yaitu pengertian harta. Literatur fikih menggunakan istilah al-mal yang bentuk jamaknya al-amwal terhadap harta. Kata al-amwal sendiri menurut bahasa senang atau condong atau berpaling dari suatu posisi kepada posisi yang lain. Harta akan berpindah tempatnya dari suatu pemilik ke pemilik lain sesuai dengan cara-cara yang benar. Perpindahan itu secara umum dipengaruhi oleh keinginan manusia agar mendapatkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti yang pertama, barang atau uang dan sebagainya. Yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Yang kedua, kekayaan berwujud dan tidak berwujud, yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan. Makna yang diberi kamus ini adalah segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik terwujud ataupun tidak, dipandang sebagai harta. Mengutip Hasbi As-Siddiqi, Hendi Suhendi memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap konsep harta yang diuraikan dalam beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu pertama, nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar. Yang kedua, sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia. Yang ketiga, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Yang keempat, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga seperti sebiji beras dapat dimiliki manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tapi sebiji beras dinilai uruf, tidak bernilai, maka sebiji beras tidak termasuk harta. Yang kelima, sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaat untuk tidak termasuk harta. Yang keenam, sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Selanjutnya, dari penjelasan yang telah disebutkan, maka harta dapat dikelompokkan kepada 7 kategori, yaitu 1. Berdasarkan kebolehan manfaatnya, bagi kepada 2. Mutakawim atau halal untuk dimanfaatkan, dan air mutakawim atau tidak halal untuk dimanfaatkan. Kedua, berdasarkan jenisnya, bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, berdasarkan segi pemanfaatan atau istimal, pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut, istihlaki atau pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut. Yang keempat, berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Yang kelima, berdasarkan status harta al-mal al-mamluk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama. Mal al-mubah, yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. Mal al-mahjur, yaitu harta
larang syarak atau dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. Yang keenam, berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, maka ada al-asal dan al-samar, buah atau hasil. Yang ketujuh, berdasarkan pemiliknya, milik pribadi yang bebas dimanfaatkan oleh pemiliknya selama tidak mengambil hak orang lain dan memiliki masyarakat umum yang diperuntukkan bagi umum. Kemudian, hakikat harta. Harta merupakan cobaan kepada manusia dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Adapun beberapa keterangan ayat Al-Quran dimaksud dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, harta sebagai kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan yang terakhir, harta dipergunakan untuk kehidupan bermasyarakat agar tata kehidupan bersama dapat diperoleh dengan baik. Beberapa pemikiran tentang kepemilikan harta. Pertama, kepemilikan uang dan hewan. Uang dan hewan merupakan dua hal yang belum dipastikan sebagai harta seperti pemilikan lain yang dilakukan manusia. Uang merupakan alat yang oleh masyarakat ditujui untuk dijadikan alat tukar. Bila saja mereka menyarankan tidak sepakat menjadi sebagai alat tukar, maka benda uang tidak akan hilang kecenderungan manusia kepadanya. Kemudian hewan juga mempunyai unsur yang sama dengan dimiliki harta lain, yakni dapat dimiliki, disimpan, bermanfaat, dan diserterimakan. Artinya hewan masuk dalam kategori harta. Hewan sebagai harta ditegas dalam Quran surat Al-Imran. Pemilikan tanah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada umat manusia bahwa Dia telah mewarisi tanah-tanah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa segala yang ada di bumi dan di langit merupakan miliknya. Dia sebagai pemilik hakiki dan segala sesuatu di permukaan bumi termasuk tanah. Sekian review dari saya tentang materi konsep harta dan kepemilikannya menurut hukum Islam. Bila ada yang kurang, kepada Allah saya mohon ampun. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.